Halo, selamat datang semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab dan delegasi dalam manajemen. Dan kami beranggotakan saya sendiri, Krismas Peranata Tarigan, Sulpiana Aritonang, Aldriansyah Humaldi Harahap, Feby Amelia Simbolon, serta Wilda Artari Sitorus. Kekuasaan atau power adalah suatu kemampuan untuk memengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan. 1. Reward power adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. 2. Coercive power merupakan kekuasaan seseorang untuk memberikan hukuman atas kinerja yang buruk yang ditujukan oleh tenaga kerja dalam sebuah organisasi. 3. Legitimate power adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. 4. Expert power adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. 5. Referent power adalah kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau kelompok orang tersebut. Kewenangan atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Terdapat dua pandangan mengenai kewenangan formal, yaitu yang pertama pandangan klasik. Pandangan klasik mengenai kewenangan formal menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Dua, pandangan berdasarkan penerimaan. Pandangan kedua lebih cenderung berbeda dengan pandangan yang pertama. Tidak setiap kewenangan yang bersifat top-down serta-merta akan dijalankan oleh bawahan. Jenis-jenis kewenangan. Yang pertama, kewenangan lini. Kewenangan lini atau authority adalah mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, kewenangan staff. Kewenangan staf adalah mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Yang ketiga, kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga dikarenakan tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Tanggung jawab atau responsibility adalah perbuatan yang harus wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko atas konsekuensi apapun dari perbuatan yang didasarkan atas moral. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau delegation. Pelimpahan wewenang pada dasarnya merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan organisasi. Jika dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Manfaat dari pelimpahan wewenang. 1. Pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru. 2. Pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. 3. Penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan cepat sekiranya pelimpahan wewenang berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Sentralisasi dan desentralisasi dalam pengorganisasian dan pekerjaan. Sentralisasi adalah salah satu sistem yang banyak diterapkan di banyak negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris center yang memiliki arti pusat atau tengah. Desentralisasi merupakan respon atau gagalnya sistem pemerintahan yang sentralistik dalam memberikan solusi untuk daerah dengan beragam lokalitasnya. Kelemahan sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sentralisasi adalah di mana pusat tidak harus pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintahan. Kelebihan desentralisasi, upaya memecahkan masalah dapat diambil dengan lebih cepat. Lebih banyak orang yang memberikan masukan dalam mengambil keputusan, dan para karyawan merasa tidak terisolasi dari mereka yang membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan pekerjaan mereka. Faktor pertimbangan dalam menentukan apakah sebaiknya pendekatan sentralisasi atau desentralisasi yang dilakukan paling tidak dapat dilihat dari faktor-faktor terdiri dari
A. Biaya dan resiko yang terkait dengan keputusan sentralisasi atau desentralisasi. B. Kecenderungan manajer dalam memandang bawahannya. C. Budaya organisasi. D. Kemampuan dari manajer. Contoh studi kasus. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang menjadi topik terhangat akhir-akhir ini. Kasus yang sering kita dengar adalah kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negeri, di mana mereka yang melakukan korupsi ini menggunakan kekuasaannya ataupun jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Hal yang paling mengejutkan di akhir 2013 ini, yaitu kasus tertangkapnya Akil Mokhtar oleh KPK, di mana ia telah menyalahgunakan kekuasaannya dan kewenangannya untuk kepentingannya sendiri maupun orang yang dekat dengannya. Kasus ini bisa dikatakan sebagai puncak kasus korupsi di Indonesia. Sebab itu, sebagai penerus bangsa, generasi muda perlu ditanamkan sejak dini tentang apa itu korupsi dan apa dampak yang dirasakan oleh negara. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah pengucapan kata. Terima kasih semuanya.